Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa husukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu wa nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Sobat Shahwah Media, selamat bertemu di tayangan pertama media dakwah ini. Mudah-mudahan memberi berkah, memberi manfaat bagi perkembangan dakwah Islam di negara Indonesia ini. Pada kesempatan ini, menjelang datangnya bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah, kita sambut dengan sukacita, dengan harapan dan optimisme. Semoga Ramadan di tahun ini benar-benar memberi makna yang berarti bagi kita semua, bagi umat Islam, bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Iwa fillah rahmakumullah, sobat media yang dirahmati Allah. Ramadan menurut bagian para ulama adalah mahatoh, dalam artian terminal. Setelah kita berjalan sepanjang atau selama 11 bulan, maka Allah memberikan suguhan istimewa bagi kita kaum muslimin dengan menghadirkan bulan agung. Bulan yang di dalamnya penuh dengan media, penuh dengan pintu-pintu ampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang diliputi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bulan di sana juga diturunkannya Al-Quran sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan di mana dilipat gandakan pahala kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan satu kebaikan yang bersifat fardhoh pada bulan Ramadan ini, maka Allah akan membalasnya dengan 70 fardu yang diperbuat di luar bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan nafilah atau sunnah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan membalasnya dengan sebagaimana Allah membalas amalan fardu di luar bulan Ramadan. Sobat Shahwah Media yang dirahmati Allah, di terminal Ramadan ini ada beberapa hal yang tentunya bagi kita kaum muslimin yang sudah cukup berjalan lama, selama 11 bulan, kita harus melakukan atau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di terminal Ramadan ini. Pertama adalah at-tajdid. Artinya bulan ini harus kita jadikan sebagai bulan pembaharuan. Apa yang harus kita perbaharui pada bulan ini? Pertama, kita perbaharui komitmen kita. Pertama, komitmen imani. Kita perbaharui pada bulan ini komitmen imani kita. Perbaharui komitmen keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan komitmen keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Itu pertama. Yang kedua, yang harus kita perbarui pada bulan ini adalah komitmen kita kepada Al-Qiyadah. Sesungguhnya saum Ramadan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membuktikan dan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada instruksi qiyadah,
Sehingga perintah saum berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Dengan kalimah kutiba. Ini mengandung mana bahwa kutiba adalah menetapkan. Ketika berbicara menetapkan, maka harus ada yang menetapkan. Yang menetapkan haruslah pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk menetapkan kapan Ramadan ini dimulai dan kapan Ramadan ini diakhiri. Tentunya bukan kewenangan setiap individu umat secara keseluruhan, tapi mesti harus ada lembaga resmi yang legal secara syar'i untuk menetapkan kapan awal Ramadan itu dimulai dan kapan akhir Ramadan ini diakhiri. Di kisah Rasulullah pun pernah terjadi. Menjelang perang Futuh, Rasul membawa kurang lebih 1.400 sahabat. Tibalah Rasulullah di Wadil Gomim, di lembah Gomim. Dan pada saat itu waktu sudah menunjukkan asar. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita akan berperang melawan musuh-musuh Islam sementara kita dalam keadaan kehausan dan kelaparan? Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Rasulullah secara spontan naik ke punggung unta, kemudian mengambil air minum. Dan Rasulullah minum di atas punggung unta agar dilihat oleh orang-orang yang lain. Memberikan isyarat untuk berbuka. Dan berbukalah para sahabat, padahal waktu sudah sudah asar. Kemudian diceritakan bahwa ada sekelompok sahabat yang bertahan untuk tetap berpuasa, untuk tetap saum. Mungkin mereka berpikir bahwa waktu tinggal sebentar lagi sampai maghrib. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada para sahabat itu? Maka Rasul berkata, "Ulaikal usad," mereka adalah para pembangkang. Ini menunjukkan bahwa ibadah saum betapa erat kaitannya dengan pembangunan ketaatan kita kepada qiyadah, kepada kepemimpinan Islam yang menjamin keabsahan pelaksanaan segala bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hal yang harus kita perbaharui melalui Mahatoh Ramadan atau terminal Ramadan ini adalah komitmen kita kepada Al-Quran. Rasul menyebutkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam riwayat disebutkan bahwa setiap Ramadan Rasulullah beserta malaikat Jibril senantiasa membolak-balik membaca Al-Quran, yang kadang-kadang Rasulullah membaca, malaikat Jibril istima, atau sebaliknya malaikat Jibril membaca dan Rasulullah istima atau mendengarkan terhadap bacaan malaikat Jibril untuk mengevaluasi ayat-ayat yang sudah Allah turunkan. Itu di setiap Ramadan. Komitmen kita kepada Quran hari ini barangkali harus kita perbaharui, kita tingkatkan. Dari mulai komitmen membaca, komitmen mempelajari isi, komitmen mengamalkan, sampai komitmen kita untuk menegakkan Al-Quran. Sebab kita sadari dan kita yakini sampai hari ini hukum Al-Quran yang menjadi ukuran kemuliaan kaum muslimin belum bisa kita tegakkan secara sempurna. Belum bisa kita jadikan Al-Quran ini memegang supremasi hukum, kekuatan hukum yang mengatur segala segi dan aspek kehidupan kaum muslimin di negara yang mayoritas umat Islam ini. Oleh karena itu, sobat Sahwah Media yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan tahun ini kita semua segenap kaum muslimin, umat Islam bangsa Indonesia bisa bangkit kembali bersama Al-Quran. Karena hanya dengan Al-Quran kita akan mulia di hadapan Allah dan juga mulia di hadapan manusia. Kita akan mulia di dunia dan kita juga insya Allah akan mulia nanti ketika kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat kebenaran dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat bagi saya yang menyampaikannya dan bagi segenap kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan tayangan ini. Lillahi 'alallah fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.